Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 13, yaitu Controlling Access to File. Nah, di bab 13 ini kita akan membahas cukup banyak materi. Di antaranya ada Basic Linux Permission, User Group Order, Change Ownership, Change Permission, dan Execute Permission, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal Debian-nya, kemudian kita ls. Dan ls -l. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa suatu file itu di depannya tidak didahului dengan huruf D. Tapi jika yang di depannya didahului dengan huruf D, maka itu menandakan bahwa dia adalah sebuah direktori. Seperti di desktop ini, dia di depannya didahului dengan huruf D. Itu yang menandakan bahwa desktop ini adalah sebuah direktori. Kemudian, apa sih maksud dari RWX di depan ini? Jadi, R ini menunjukkan read, kemudian W ini menunjukkan write, dan X ini menunjukkan execute. Nah, apa sih maksud dari read, write, dan execute ini? Bisa kita lihat di topologi ini. Di sini ketika teman-teman mempunyai akses read pada sebuah file, maka teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses read pada suatu direktori, maka teman-teman bisa mengelis atau melihat isi dari direktori tersebut dengan perintah ls seperti biasanya. Kemudian, jika teman-teman memiliki akses write pada sebuah file, maka teman-teman bisa memodifikasi atau mengedit file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses write pada sebuah direktori, maka teman-teman bisa meng-create atau membuat dan juga mendelete atau menghapus isi dari direktori tersebut. Kemudian, jika teman-teman memiliki akses execute pada sebuah file, maka teman-teman bisa merunning file tersebut. Dan juga jika teman-teman memiliki akses execute pada sebuah direktori, maka teman-teman bisa meng-cd atau membuka direktori tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu User Group Order. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal Debian-nya terlebih dahulu, kemudian kita ls -l untuk melihat direktorinya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan details dari direktori desktop ini. Nah, kita perhatikan di direktori desktop ini dia terdapat dua nama Mailani. Jadi, nama Mailani yang pertama ini adalah nama untuk sebuah user. Kemudian nama Mailani yang kedua ini adalah nama untuk sebuah grup. Jadi, direktori desktop ini adalah milik dari sebuah user Mailani dan juga milik dari grup yang bernama Mailani. Jadi, siapapun yang berada pada grup ini atau grup yang sama itu akan mendapatkan permission yang sama juga. Nah, di sini kita bisa lihat tiga bagian di depan ini, yaitu RWX, RMINX, dan juga RMINX lagi ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa RWX ini adalah akses untuk read, write, dan juga execute. Nah, jadi RWX ini adalah permission atau akses untuk sebuah user. Jadi user dari direktori desktop ini akan mendapatkan permission atau akses untuk read, write, dan juga execute. Kemudian yang kedua ada RMINX, yaitu permission atau akses untuk sebuah grup. Jadi grup milik direktori desktop ini dia hanya mendapatkan permission untuk read dan juga execute. Nah, karena write ini adalah means ya teman-teman, jadi dia tidak mendapatkan permission untuk write. Nah, kemudian ada RMINX lagi ya teman-teman, atau permission yang ketiga. RMINX ini adalah permission untuk order. Jadi order ini adalah dia bukan sebuah user dan juga dia bukan user pada sebuah grup. Jadi siapapun itu dia hanya mendapatkan permission untuk read dan juga execute. Jadi dia hanya mendapatkan permission yang ketiga ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu change ownership. Jadi pada materi kali ini kita akan mencoba untuk mengubah kepemilikan pada suatu file. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal Debian-nya, kemudian kita ls -l untuk melihat detailsnya. Nah, di sini filenya dia itu masih
user Meilani ya teman-teman. Oke, di sini saya akan buat file baru dengan tag misalnya ownership.txt ya, dan enter. Kemudian kita ls-l lagi. Nah, di sini terlihat bahwa file ownership.txt atau file yang tadi kita buat itu usernya masih user Meilani ya teman-teman. Jadi kita akan mengubah kepemilikan dari file ownership ini menjadi bukan milik dari user Meilani lagi. Nah, kita buat user baru lagi ya. Kita masuk ke root dulu dengan su dan passwordnya. Kemudian kita beri perintah sudo add user, misalnya new owner ya, new owner. Ini bebas ya penamaannya, kita pakai new owner aja, terus kita enter. Nah, kemudian kita masukkan new password, misalnya saya mau 12345, ini bebas ya, terserah teman-teman. Enter. Kemudian kita reset lagi, enter. Nah, di sini kita enter saja, enter lagi, kemudian kita y, enter. Kemudian kita cd titik-titik, kita ls. Nah, di sini user new owner sudah ada ya teman-teman yang tadi kita buat. Nah, di sini kita masuk ke Meilani terlebih dahulu ya teman-teman dengan cd Meilani /, enter, dan kita ls-l. Nah, di sini terlihat pada file ownership.txt ini dia masih milik user Meilani ya teman-teman. Jadi kita akan mengubah kepemilikan dari file ownership.txt ini menjadi milik user new owner ya teman-teman. Oke, untuk caranya teman-teman masuk dulu ke new owner dengan su new owner dan tab, lalu kita ls, kemudian ls-l. Nah, di sini terlihat bahwa pada file ownership ini dia di user bisa melakukan read dan write ya teman-teman. Dan kemudian jika di group dan other dia hanya bisa melakukan read saja. Kita coba cd titik-titik, kemudian ls-l. Nah, di sini terlihat bahwa user new owner dia ini berada pada new owner dan juga berada pada grup yang bernama new owner. Itu artinya dia terhitung menjadi ownernya ya teman-teman. Jadi dia hanya mendapatkan permission read saja. Oke, di sini kita coba masuk ke Meilani dengan cd Meilani / enter, kemudian kita ls. Nah, jadi di sini akses untuk masuk ke file ownership ini kita hanya bisa melakukan read saja ya teman-teman. Jadi ketika kita nano ownership.txt itu tidak bisa ya teman-teman. Di sini ada unreadable. Kita tidak bisa mengedit atau mengisi dari file ownership tersebut. Di sini misalnya saya isi coba 1 sama coba 2 ya. Kemudian kita ketika Ctrl X, Y, kemudian enter, itu tidak bisa menyimpan hasil editan tadi ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mengubah kepemilikan dari file ownership menjadi new owner dan begitu juga dengan grupnya ya teman-teman. Kita masuk ke Meilani dulu dengan su Meilani dan enter, lalu kita masukkan password, lalu ls, enter. Nah, di sini kita coba masuk ke root dulu ya dengan su, enter, 1 2 3 4 5. Lalu kita beri perintah chown new owner titik 2 new owner, kemudian file ownership.txt. Nah, di sini jadi kita akan mengubah kepemilikan dari ownership ini menjadi milik user new owner dan juga menjadi milik grup yang bernama new owner ya. Kita enter dan kita ls-l. Oke, di sini terlihat pada file ownership.txt ini dia sudah berubah kepemilikannya menjadi milik user new owner dan juga milik grup yang bernama new owner. Di sini kita coba cek dulu pada new owner. Kita masuk ke new owner dulu dengan su new owner
dan enter. Kemudian kita beri perintah nano ownership .txt, enter. Nah, di sini kita sudah bisa mengedit atau mengisi dari file ownership tersebut ya teman-teman. Di sini saya mau isi coba 1 sama coba 2. Dan ketika kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita cek pada cat ownership.txt. Enter. Nah, di sini sudah ada coba 2 dan coba 1 ya teman-teman yang tadi kita isi pada file ownership.txt. Kemudian kita ls-l, enter. Nah, di sini terlihat ya di file ownership.txt ini dia di user bisa write, tetapi jika di group dan juga other dia tidak bisa write, dia hanya read ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa write pada user dan juga other. Jadi ketika kita masuk ke Meilani dan password, lalu kita beri perintah nano ownership.txt, maka dia unreadable ya teman-teman, dia tidak bisa mengisi atau mengedit pada file ownership.txt. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu change permission. Jadi kali ini kita akan merubah permission pada suatu file. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal Debian-nya, kemudian kita beri perintah ls-l. Nah, di sini terlihat pada file ownership.txt dia permissionnya adalah read dan write. Kemudian pada group dan juga other dia hanya bisa read ya teman-teman. Nah, di sini misalnya saya akan membuat file baru, yaitu dengan touch. Misalnya saya permission.txt, kemudian enter. Nah, kita ls-l. Nah, di sini terlihat pada file permission.txt dia permissionnya read dan write, kemudian pada group dan juga other dia hanya bisa read ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba ubah grup pada file permission.txt dengan perintah chmod g plus b, kemudian nama filenya permission.txt. Ini artinya kita akan menambah permission write pada grup yang ada pada file permission.txt ini ya. Kita enter, lalu kita ls-l, enter. Nah, di sini terlihat pada file permission.txt ini pada grupnya dia sudah ada permission write ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan su, kemudian password, lalu cd titik-titik, kemudian ls. Nah, di sini saya akan menambahkan atau memasukkan user new owner pada grup Meilani agar dia dapat mengakses permission.txt dengan cara sudo usermod min a dan G besar, lalu nama grupnya Meilani dan nama usernya new owner, dan enter. Oke, kita cek pada su new owner, kemudian kita cd Meilani slash, enter, lalu kita ls. Nah, di sini kita akan coba masuk ke permission.txt ya dengan nano permission.txt, enter. Nah, di sini saya akan isi angka 1, 2, lalu 3. Di sini saya sudah isi dan kita tinggal Ctrl X. Nah, ini artinya kita sudah bisa write pada permission.txt ya. Lalu gimana jika kita ingin menghilangkan write-nya? Kita masuk ke Meilani dulu dengan su Meilani, lalu password, lalu kita ls-l. Nah, di sini saya akan menghapus permission write pada grup yang ada pada permission.txt ini ya teman-teman, dengan cara ketikkan chmod g min w permission.txt.
yang artinya kita akan menghapus permission write pada grup yang ada pada milik file permission.txt ya. Kita enter, lalu kita ls-min-l. Nah, di sini terlihat pada file permission.txt ini pada grupnya dia permission write-nya sudah hilang ya teman-teman. Kita cek pada show new owner, enter, kemudian kita passwordnya, lalu kita beri perintah nano permission.txt. Maka ini unreadable ya teman-teman, karena pada ls-min-l yang ada pada file permission.txt ini permission write-nya sudah kita hilangkan ya. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Jadi permission execute ini jika kita gunakan pada sebuah file, maka kita bisa merunning ke file tersebut. Dan jika kita gunakan pada suatu directory, maka kita bisa masuk atau meng-cd ke directory tersebut. Nah, di sini saya mempunyai dua user, yaitu user Mailani dan juga user new owner. Dan defaultnya jika semua user itu tidak bisa masuk atau write ke CD Mailani, kita coba masuk ke show new owner dan kita CD Mailani. Nah, ini permission denied ya teman-teman, karena pada order dia tidak diberikan akses execute, jadi kita tidak bisa meng-cd ke Mailani. Nah, caranya kita harus menambahkan permission execute terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke root, lalu kita beri perintah chmod git plus x Mailani slash, yang artinya kita akan menambahkan permission execute pada grup Mailani slash. Kita enter, lalu kita beri perintah lagi chmod o plus x Mailani slash, yang artinya kita akan menambahkan permission execute pada order Mailani slash. Lalu kita enter, kemudian kita akan menambahkan permission write pada order dengan chmod o plus w Mailani slash. Enter. Lalu kita akan menambahkan permission write pada grup juga ya teman-teman, dengan perintah chmod git plus w Mailani slash. Enter. Lalu jika kita ls-min-l, nah maka di sini permission untuk grup dan juga order pada Mailani dia bisa melakukan read, write dan juga execute. Kita cek ke show new owner, kemudian kita cd Mailani slash. Nah, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu gimana dengan permission execute pada file? Kita hapus dulu permission execute-nya ya dengan masuk ke root, kemudian passwordnya, lalu cd titik-titik. Enter. Kita beri perintah chmod git-x Mailani slash. Enter. Kita beri lagi chmod o-x Mailani slash. Enter. Lalu jika kita ls-min-l, maka kita sudah tidak memiliki permission execute lagi ya teman-teman pada grup maupun pada order. Oke, di sini kita masuk ke show Mailani. Enter. Lalu kita ls, kemudian kita cd Mailani slash. Karena hanya pada user Mailani kita bisa melakukan execute ya teman-teman. Enter, kemudian kita ls. Nah, jadi kalau execute pada sebuah file itu teman-teman hanya bisa melakukan pada file yang berakhiran .sh atau berbasis shell. Jadi kalau file yang .txt ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita buat dulu filenya dengan touch d.sh misalnya ya. Kemudian kita akan isi di dalamnya dengan nano d.sh. Enter. Nah, misalnya di sini saya akan isi hello world. Kemudian kita cek rlx, kemudian enter. Oke, kita di sini masuk ke show new owner,
Lalu kita coba masuk ke file d.sh dengan /d.sh. Enter. Nah, di sini permission denied ya teman-teman. Karena kita tidak mendapatkan akses atau permission execute untuk masuk ke file d.sh. Lalu bagaimana kalau jika kita masuk lewat user Meilani? Kita masuk ke su Meilani, passwordnya, lalu kita masuk ke file d.sh. Nah, di sini juga permission denied ya teman-teman. Kita coba ls-l. Nah, di sini terlihat bahwa pada file d.sh ini dia tidak mendapatkan permission execute sama sekali, baik di grup maupun di order. Oke, di sini kita akan memberikan permission execute terlebih dahulu ya, dengan masuk ke su atau ke root. Kemudian kita beri perintah chmod u plus x d.sh, yang artinya kita akan menambahkan permission execute pada user Meilani di file d.sh ya teman-teman. Kita enter, lalu kita masuk ke su Meilani ya. Kemudian kita coba masuk ke file d.sh. Oke, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil masuk ke file d.sh ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu review chmod. Jadi kali ini kita akan mereview perintah chmod, yang mana perintah ini digunakan untuk merubah suatu permission. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal Debian-nya, kemudian kita masuk ke root dengan su kemudian password. Lalu ketika kita ls-l, maka di sini terdapat banyak file dan juga directory ya teman-teman, yang mana kita bisa merubah permissionnya dengan perintah chmod. Nah, misalnya di sini ada perintah chmod u plus r. Ini artinya kita akan menambahkan permission read pada user ya teman-teman. Kemudian ada juga perintah chmod u plus v, yang mana ini artinya kita akan menambahkan permission write pada user. Kemudian yang terakhir ada perintah chmod u plus x. Ini artinya kita akan menambahkan permission execute pada user. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa yang namanya user itu dia berada pada awal ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di bagian paling depan ini ada drwx. Ini adalah user ya teman-teman, atau permission untuk user. Nah, bisa kita lihat pada bagian desktop ini, dia pada usernya bisa melakukan read, write, dan juga execute. Dan pada grup dia hanya bisa melakukan read dan execute ya teman-teman, karena write-nya ini strip. Kemudian pada order juga dia hanya bisa melakukan read dan execute. Nah, perlu diketahui juga bahwa U itu melambangkan untuk user, kemudian G itu melambangkan untuk grup, lalu O itu melambangkan untuk order. Nah, buat teman-teman yang mau menghapus atau menghilangkan permission, teman-teman bisa menggunakan tanda strip. Misalnya di sini chmod, kemudian kita akan menghapus permission execute pada grup desktop. Dan kita G atau grup, kemudian strip, lalu X atau execute, lalu desktop. Nah, perlu diketahui juga bahwa R ini menandakan bahwa dia adalah read, lalu W ini menandakan bahwa dia write, kemudian X ini menandakan bahwa dia adalah execute. Lalu huruf D pada awal itu menandakan bahwa dia adalah sebuah directory. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu chmod dengan number. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan perintah chmod dengan didefinisikan dengan huruf seperti U untuk user, G untuk grup, dan O untuk order. Nah, sekarang kita akan mendefinisikannya dengan number atau angka untuk mempermudah kita dalam memberikan suatu permission. Oke, di sini teman-teman buka terminalnya, kemudian sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa didefinisikan bahwa execute itu dilambangkan dengan angka 1. Kemudian
write dilambangkan dengan angka 2, kemudian read dilambangkan dengan angka 4. Kita enter. Nah, di sini misalnya saya mau membuat file baru, touch number permission.txt ya, dan enter. Lalu kita ls-l. Nah, di sini terlihat pada file number permission.txt di user dia mendapatkan permission read dan write. Kemudian pada group dia hanya mendapatkan permission read saja. Begitu juga pada other, dia hanya mendapatkan permission read saja ya teman-teman. Nah, jadi pada file number permission.txt ini kita akan buat pada usernya dia akan mendapatkan full permission, yaitu read, write, dan juga execute. Kemudian pada grupnya dia mendapatkan permission read dan execute. Pada other dia mendapatkan permission read dan write. Nah, jadi kita akan ubah dengan perintah chmod 756 number permission.txt. Nah, jadi angka yang pertama ini dia menunjukkan untuk user, kemudian angka yang kedua ini dia menunjukkan untuk group, dan angka yang ketiga ini dia menunjukkan untuk other. Nah, jadi kenapa sih angkanya 756? Bisa kita lihat pada definisinya. Jika kita mau memberikan full permission, itu artinya kita memberikan execute, write, dan juga read. Yang mana jika kita jumlahkan ini semua, yaitu 1 tambah 2 tambah 4, maka hasilnya adalah 7. Nah, di sini di grup kenapa angkanya 5? Karena bisa kita lihat pada definisinya, jika kita mau memberikan permission execute dan juga read, itu jika kita tambahkan maka hasilnya adalah 5. Dan pada other kenapa angkanya 6? Karena jika kita mau memberikan permission write dan juga read, maka kita tambahkan adalah hasilnya 6. Sini kita enter, lalu ls-l. Nah, di sini terlihat bahwa pada file number permission.txt pada usernya dia mendapatkan full permission ya teman-teman, yaitu read, write, dan juga execute. Kemudian pada grupnya dia mendapatkan permission read dan execute, dan pada other dia mendapatkan permission read dan write. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus atau menghilangkan permission execute pada user ini ya teman-teman? Jadi di sini cukup kita ganti di sini angka depannya kita ganti menjadi angka 6. Nah, kenapa angkanya 6? Karena kita di sini akan menambahkan permission write dan read saja ya teman-teman. Yang mana jika kita lihat pada definisinya bahwa jika kita mau menambahkan permission write dan read, jika kita tambahkan maka hasilnya adalah 6. Jadi kita ganti 6 ya teman-teman di angka depan ini. Kemudian kita enter, lalu ls-l. Enter. Nah, di sini terlihat pada file number permission.txt ini pada usernya dia sudah berubah ya teman-teman, permissionnya menjadi read dan write saja, dan permission execute-nya itu hilang. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu chon pada directory. Jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah mengubah hak kepemilikan pada suatu file, sekarang kita akan mengubah hak kepemilikan pada suatu directory. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminal DB-nya, kemudian saya akan mencoba membuat directory dir1 dengan mkdir dir1. Kemudian kita enter. Lalu jika kita ls dir1/, maka di sini masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke cd dir1. Kemudian saya akan membuat dir2 di dalam dir1 dengan mkdir dir2. Kemudian enter. Lalu saya akan membuat dir3 di dalam dir2 dengan mkdir dir2/dir3. Kemudian kita enter. Lalu jika kita ls dir2, maka di sini ada dir3 yang tadi kita buat di dalam dir2 ya teman-teman. Kasih di titik-titik ini. Nah, di sini jika kita ls-l, di sini terlihat bahwa pada directory dir1 ini hak kepemilikannya masih milik user Melani dan juga grup Melani ya teman-teman. Jadi saya akan ubah hak kepemilikan dari dir1 ini menjadi milik user new owner. Nah, di sini saya akan ubah dengan cara kita masuk ke root dulu.
lalu kita ls, enter. Nah, di sini ada user new owner ya teman-teman. Nah, kita akan ubah kepemilikannya menjadi milik user new owner. Kita masuk ke Melani dan enter. Kemudian kita beri perintah chon new owner -2 new owner dir1. Jadi ini artinya kita akan ubah kepemilikan dari direktori dir1 ini menjadi milik user new owner dan juga menjadi milik grup bernama new owner. Ini kita enter, lalu kita ls-min-l. Nah, maka di sini terlihat bahwa hak kepemilikan dari direktori dir1 ini sudah menjadi milik user new owner dan juga menjadi milik grup yang bernama new owner. Nah, di sini kita coba masuk ke dir1 dengan cd dir1 slash, enter, kemudian kita ls-min-l. Nah, di sini terlihat bahwa pada direktori dir2 ini masih milik user Melani dan juga grup bernama Melani ya teman-teman. Jadi dia tidak ikut terubah menjadi milik new owner. Nah, jadi ada satu cara untuk merubah suatu direktori agar isi di dalamnya juga ikut terubah. Nah, di sini kita akan ubah kembali, kita cd titik dulu, kemudian kita chon Melani -2 Melani dir1, enter, dan kita ls-min-l. Di sini pada direktori dir1 sudah berubah kembali menjadi milik user Melani dan juga grup Melani ya teman-teman. Oke, cara agar kepemilikan dari direktori dir1 agar isinya juga ikut terubah yaitu dengan cara chon -r besar new owner -2 new owner dir1. Nah, jadi di sini kita akan ubah direktori dir1 agar isinya juga ikut terubah menjadi milik user new owner dan juga menjadi milik grup bernama new owner ya teman-teman. Sini kita enter, lalu kita ls-min-l. Nah, di sini pada direktori dir1 sudah berubah menjadi milik user new owner dan juga grup new owner ya teman-teman. Nah, kita cek pada dir2, kita masuk ke dir1 dulu dengan cd dir1 slash, enter, dan kita ls-min-l. Nah, di sini terlihat bahwa pada direktori dir2 sudah berubah kepemilikannya menjadi user new owner dan juga menjadi grup new owner ya teman-teman. Nah, kita cek pada dir3 juga, kita masuk ke dir2 dulu, kemudian kita ls-min-l. Nah, di sini terlihat bahwa pada dir3 ini sudah menjadi kepemilikan menjadi user new owner ya teman-teman. Nah, jadi tadi perintahnya yaitu chon -r new owner -2 new owner dir1 ya. Nah, -r ini adalah recursive yang menandakan keseluruhan atau isi dari direktori tersebut juga akan ikut terubah. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-9 yaitu chmod pada direktori. Jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah melakukan atau mengubah permission pada suatu file, maka sekarang kita akan mengubah permission pada suatu direktori. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal Debian-nya, kemudian saya akan coba membuat satu direktori yaitu mkdir chmod test. Kemudian kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada direktori chmod test ya teman-teman. Lalu jika kita ls-min-l, nah di sini kita cari direktori chmod. Nah ini. Nah, maka hak kepemilikan dari direktori chmod ini berada pada user Melani dan juga berada pada grup yang bernama Melani ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menghapus permission execute pada user dan kita akan menambahkan permission write pada grup dan juga other ya teman-teman. Caranya sama, kita masuk ke root dulu. Kemudian kita masukkan perintah chmod u-x chmod test. Ini artinya kita akan menghapus permission execute pada user yang ada pada direktori chmod ini ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita akan menambahkan permission write pada grup yaitu dengan chmod git +w chmod test. Enter. Kemudian kita akan menambahkan permission write pada other juga ya teman-teman dengan chmod o +w chmod
space slash dan enter. Lalu ketika kita ls min l, nah di sini terlihat pada direktori chmodtest ini pada usernya permission execute sudah hilang ya teman-teman, karena sudah kita hapus tadi. Kemudian pada grup dia mendapatkan full permission. Begitu juga dengan order, karena tadi kita memberikan permission write. Oke, cukup sekian materi dari bab 13 kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di bab 14 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.